Penyidikan dugaan korupsi di tambang HWR terus berproses. Pemancing tewas tersambar petir. Pemkot Manado cek kesehatan sapi bantuan Presiden. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Kasus dugaan korupsi di tambang emas PT HWR hingga saat ini terus berproses di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dalam prosesnya, penyidik Kejaksaan Tinggi Sulut telah melakukan pemeriksaan terhadap 50 saksi. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara memastikan bahwa pemeriksaan kasus dugaan korupsi di perusahaan tambang PT HWR hingga saat ini terus berproses. Dari awal penyelidikan hingga saat ini, pihak Kejaksaan telah melakukan pemeriksaan sekitar 50 saksi. Selain itu, Kejaksaan telah memanggil sejumlah saksi ahli untuk dimintai keterangan, di antaranya ahli pertambangan, ahli lingkungan, hingga ahli keuangan. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Eri Yudianto mengungkapkan akibat dari dugaan tindak pidana korupsi ini telah berdampak terhadap beberapa faktor, salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Jadi memang agak sedikit lama karena kita mendatangkan ahli lingkungan, ahli dari mineral, terus dari ahli dari keuangan negara. Itu kita melakukan mapping di situ, kita melakukan foto topografi di situ, berapa kerugian lingkungan yang ditemukan di situ, itu nanti dihitung di situ. Jadi ya memang agak tipologinya agak tinggi ya. Tipologi perkaranya, tingkat kekhususannya itu agak tinggi. Dalam dugaan kasus korupsi ini, Kejati Sulut telah melakukan penyegelan dan penyitaan sejumlah dokumen serta alat berat milik PT HWR. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, upaya penyelesaian dugaan kasus-kasus korupsi di Sulawesi Utara oleh Kejaksaan Tinggi mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya relawan Laskar Prabowo 08 Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Utara yang menyatakan sikap dan apresiasi serta mendukung kinerja Kejaksaan Tinggi Sulut. Beberapa kasus korupsi hingga saat ini terus bergulir di Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara, yaitu dugaan korupsi bantuan Gunung Ruang, dugaan korupsi tambang PT HWR, dan dugaan korupsi CSR Bank Sulutgo. Laskar Prabowo 08 Dewan Pimpinan Daerah Sulut mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam pemberantasan korupsi, yang juga sebagai salah satu wujud dukungan program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden. Laskar Prabowo 08 berkomitmen untuk terus mengawal langkah Kejaksaan Tinggi Sulut dalam melakukan penegakan hukum yang objektif, transparan, dan berkeadilan. Saya sebagai Ketua DPD Laskar Prabowo 08 dan sangat mendukung tentang kebijakan daripada Kejaksaan Tinggi Provinsi Utara. Karena dengan adanya program kerja yang dilaksanakan oleh Laskar Prabowo dengan Kejati sinergi, karena kita mengawal adalah Asta Cita, salah satunya adalah korupsi, kemudian penegakan hukum, salah satunya penertiban tentang tambang. Diketahui bahwa terkait dengan dugaan korupsi dana bantuan Gunung Api Ruang, Kejati Sulut telah melakukan penahanan 5 orang tersangka, diantaranya Bupati Sitaro nonaktif Cynthia Kalangit, ex-PLT Bupati Sitaro Joy Oro, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seorang mahasiswi berinisial MA berusia 21 tahun di Makassar disekap saat tertipu melamar pekerjaan menjadi pengasuh atau babysitter di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
Selain disekap, mahasiswi tersebut juga diperkosa oleh pelaku yang kini melarikan diri. Penyekapan itu terjadi di Barombong, Tamalate, Makassar selama 3 hari pada Jumat hingga hari Minggu lalu. Korban disekap dan diduga diperkosa oleh pria berinisial FR berusia 30 tahun yang mengkontrak di lokasi. Modusnya, korban disebut mengenal pelaku melalui Facebook. Kejadian bermula saat korban hendak melamar pekerjaan yang ditawarkan pelaku lewat media sosial sebagai penjaga bayi. Sesampainya di sana, korban langsung disekap dan parahnya lagi, rumah yang ditempati bukan kantor resmi, melainkan rumah yang disewakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Kasus ini terungkap saat pemilik rumah datang melakukan pengecekan pada Minggu tanggal 10 Mei lalu. Pemilik rumah kaget melihat seorang wanita dalam rumah dan melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Tamalate, Polrestabes Makassar. Tamalate seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi telah dilaporkan oleh seorang korban ke Polrestabes Makassar tindakan yang diduga penyekapan yang saat ini pelakunya masih dalam lidik. TKP-nya di salah satu perumahan di wilayah Tamalate, Kota Makassar. Kondisi korban saat ini masih dalam kondisi yang tidak stabil, sementara ditangani oleh dokter untuk memulihkan kesehatannya. Tidak ada luka-luka yang dialaminya secara fisik oleh korban. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, tim Buru Sergap atau Buser 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari menangkap seorang pria yang diduga menjadi pelaku penipuan dengan berpura-pura menjadi jaksa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Modus pelaku yakni menjanjikan korbannya bekerja sebagai pegawai kejaksaan di bagian pengawalan tahanan dan pelaku meminta sejumlah uang. Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap pria berinisial Ika, 28 tahun, yang diduga menjadi pelaku penipuan dengan berpura-pura menjadi pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Pelaku ditangkap di sebuah indekos di Jalan Wowawanggu, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari pada Selasa malam 12 Mei 2026. Berdasarkan laporan korbannya, seorang mahasiswa yang ditipu pelaku. Di lokasi penangkapan, polisi menyita barang bukti berupa ID card serta baju dinas kejaksaan. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Wiliwanto Malau menjelaskan, dalam melancarkan aksinya, pelaku mengaku sebagai seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan nama samaran Andi Rian Halim. Kepada korban, pelaku menjanjikan jadi pegawai kejaksaan di bagian pengawalan tahanan dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Dari pengembangan penyidikan, pelaku telah menipu 6 orang korban dengan total kerugian mencapai 69 juta rupiah. Dapatkan informasi, kemudian ada laporan salah seorang korban inisial AL yang dimana si korban ini dijanjikan dari tahun lalu untuk menjadi pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai pengawal tahanan. Saat kami dapatkan informasi dari masyarakat, di salah satu kosan kami mendapati si pelaku dan sudah tersangka inisial IK, itu umur 28 tahun, pekerjaan wira swasta, dia sedang di dalam kosan bersama salah seorang wanita, yang dimana korban ini telah banyak hasil pengembangan, ada 6 korban dengan total kerugian 69 juta. Ini masih satu korban, mungkin akan bertambah lagi, yang dimana pada hari Selasa sekira pukul 3.30 WITA dini hari, Buser 77 itu menangkap diduga pelaku penipuan penggelapan. Ternyata si pelaku merupakan jaksa gadungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang hasil penipuan digunakan pelaku untuk berfoya-foya hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini tersangka diamankan di Mapolresta Kendari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan terancam hukuman penjara selama 4 tahun sesuai pasal tentang penipuan. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, kami akan segera kembali dengan informasi pemancing di Kota Gorontalo tewas tersambar petir. Tetap bersama kami di Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, seorang pria di Kelurahan Libuo, Kota Gorontalo dilaporkan meninggal dunia usai tersambar petir saat memancing Kamis sore pekan lalu. Korban dievakuasi oleh tim Basarnas dan dibawa ke rumah duka di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Seorang pria di Kota Gorontalo meninggal dunia diduga akibat tersambar petir. Peristiwa ini terjadi saat korban bersama rekannya sedang memancing pada Kamis sore. Setelah kejadian, rekan korban langsung melaporkan insiden tersebut ke pihak Basarnas Gorontalo. Tim Basarnas yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Korban kemudian dibawa ke rumah orang tuanya yang berada di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo menyebut saat dievakuasi korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Pada tubuh korban juga ditemukan luka yang diduga merupakan bekas bakar akibat sambaran petir. Melaksanakan evakuasi terhadap korban dan korban langsung dibawa ke rumah keluarganya di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Kondisi korban pada saat dievakuasi oleh tim rescue dari kantor SAR Gorontalo sudah keadaan meninggal dunia dan anggota melaksanakan evakuasi terhadap korban. Korban pada saat ditemukan oleh tim SAR gabungan, korban terlihat ada tanda-tanda luka di atas pelipis kanan, yaitu luka terbuka dengan kulit kehitaman akibat luka bakar yang disambar oleh petir. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada saat beraktivitas di ruang terbuka ketika cuaca buruk atau disertai petir. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, hujan deras yang mengguyur Gorontalo sejak Jumat sore mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Ratusan kepala keluarga terdampak dan sejumlah jalan tugas turut tenggelam akibat genangan air hingga Sabtu sore. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Gorontalo sejak Jumat sore mengakibatkan sejumlah wilayah terendam genangan air. Wilayah terdampak terbesar di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo hingga Kota Gorontalo. Di sejumlah titik ketinggian air mengganggu aktivitas warga dan akses kendaraan. Ratusan kepala keluarga tercatat terdampak akibat genangan air yang masuk ke area permukiman. Sejumlah pengendara terpaksa mencari jalur alternatif karena beberapa ruas jalan tidak dapat dilalui. Bahkan sejumlah kendaraan dilaporkan mengalami mati mesin saat melintasi genangan. Salah satu pengendara menyebut genangan diduga dipengaruhi oleh kondisi drainase dan berkurangnya lahan resapan air. Iya, memang ini motor saya itu sampai macet nih sekarang. Terkena genangan air dalam sekali situ. Tadi kan kita itu cuma mengantar paket di dekat sana, tak kira di sini ini boleh dilewati. Jadi kita lewat, ternyata tidak bisa. Berarti cukup dalam ya Pak airnya? Dalam dia ini, lihat Pak, ini di atas lutut, di atas lutut airnya. Di atas lutut orang dewasa? Ya. Memang sudah banyak wilayah yang terendam juga ya? Ya. Tadi saya lewat sana ngantar kiriman sana terendam juga. Gimana? Daerah Morsi. Berarti harus muter-muter untuk cari jalan alternatif? Ya. Meski sempat reda, hujan kembali turun pada Sabtu sore di sejumlah wilayah di Kota Gorontalo. Warga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca buruk dan genangan susulan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, pedagang di pasar tradisional Kota Manado mengaku harga tomat semakin mahal. Tomat yang biasanya dijual Rp8.000 per kilogram kini naik menjadi Rp24.000 per kilogram. Bahkan pada pertengahan pekan lalu harga tomat sempat melonjak hingga Rp28.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan di Pasar Bersati Kota Manado pada Jumat 15 Mei 2026, harga tomat masih tergolong mahal, yakni Rp24.000 per kilogram. Kondisi ini menurut para pedagang telah terjadi selama 3 pekan terakhir akibat minimnya stok tomat yang masuk ke pasar. Saat ini pedagang menjual tomat dengan harga bervariasi tergantung ukuran dan kualitas. Untuk tomat berukuran kecil dijual mulai Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Sementara tomat dengan kualitas baik dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Kenaikan harga ini juga menyebabkan banyak tomat menjadi rusak sebelum terjual. 3 minggu. Harga paling mahal berapa Om? Barusan sampai ada yang 3,5, 4,5. Kalau harga jual ke pembeli paling tinggi berapa?
Ada yang 15, ada yang 20, ada yang sampai 28. Ini penyebab harga mahal apa? Pasokan dari kebun, petani, kurang. Biasakan ini orang yang dari Ternate misalnya Sangit, dia langsung habisi, ambil di petani langsung. Oh, jadi stok ke pasar jadi kurang. Kurang. Mungkin cuaca di gunung atau dia hujan panas, jadi banyak tomat yang rusak. Oke. Kalau sampai sekarang ada keluhan dari pembeli enggak soal kualitas tomat? Kalau itu belum ada sih. Kalau soal DP harga? Iya, harga saya dong keluhan itu harga turun naik. Oke. DP keluhan bagaimana, Pak? Sudah kemarin kan mahal, hari ini agak turun. Hari ini sudah di berapa DP harga? Kalau yang bagus dia masih 24. Kalau yang Biasa-biasa dia karena penyakit begini dia kurang 18, 16. Para pedagang mengaku akibat mahalnya harga tomat, penjualan mereka menurun hingga 20% dibandingkan saat harga normal. Kondisi ini dikhawatirkan masih akan terus terjadi karena stok tomat dari petani maupun pengepul di area pasar masih terbatas. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, meski harga hewan kurban alami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, permintaan konsumen akan hewan kurban tetap alami peningkatan. Peternak dan penjual menyebut 2 pekan jelang Hari Raya Idul Adha, peningkatan permintaan sudah mulai tinggi. 2 pekan jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban naik dibandingkan harga jual di tahun sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya harga 1 ekor kambing mencapai 3 juta rupiah, di tahun ini 1 ekor kambing bisa mencapai 6 juta rupiah. Meski demikian, peternak dan penjual mengaku permintaan tetap tinggi dan tidak mengganggu penjualan. Salah satunya turut dirasakan oleh Imam Dadang, peternak dan penjual kambing kurban. Imam mengaku pada pekan yang baru lewat, dirinya berhasil menjual sebanyak 20 ekor kambing. Imam memprediksi penjualan masih akan bertambah mengingat tingginya permintaan hewan kurban, sementara sejumlah peternak sedikit yang ada di Kota Manado. Permintaan hewan kurban diproyeksikan sampai 3 hari menjelang Idul Adha. Sudah ada, sebagian besar suruh titip, nanti H-4 baru diambil. Dan ini semua sudah terbukti kambingnya. total ada berapa banyak sih Pak yang sudah terjual? Yang terjual sudah 20-an lebih. Ketersediaan kambing masih lumayan banyak. Sekarang karena permintaan banyak, terus peternaknya sedikit, maka harga kambing melonjak mahal. Imam mengaku permintaan hewan kurban tidak hanya datang dari Kota Manado, melainkan dari sejumlah daerah lain di sekitarnya, seperti Minahasa, Minas Utara, dan Bolaang Mongodo Timur. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Pemkot Manado, cek kesehatan sapi bantuan Presiden akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana dan tetap bersama kami di Kompas Pagi. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jelang Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era, Panitia Sanipata Waisak menggelar pasar murah dengan menyediakan 1000 paket bahan pokok. Gabungan seluruh umat dan Majelis Buddha Sulawesi Utara mengadakan pasar murah dalam menyambut Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Gelaran pasar murah yang dibuka untuk umum ini disambut antusias oleh masyarakat. Sebab hanya dengan membeli kupon senilai Rp60.000, masyarakat bisa mendapatkan 4 jenis sembako, yakni 4 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan kecap saset. Pasar murah ini dinilai masyarakat sangat membantu memenuhi kebutuhan di tengah mahalnya berbagai kebutuhan pokok. Kalau di murah ini, kalau 1 kilo aja sekarang beras 15, kan minyak sudah 18, gula 18.700. Pokoknya setengah dari harga yang asli ini, sangat membantu. Jadi begini, dia tidak berasa sekali. Kalau sekarang uang 20-30 dan ada harganya. Kita saja sudah 50 1 kilo toh. Ini 60 udah banyak. Terus terang ini di luar ekspektasi.
karena ternyata antusias masyarakat begitu tinggi. Kami berharap semakin banyak rezeki sehingga di kemudian hari, di tahun-tahun mendatang, panitia Sanipata Waisak berikutnya, gabungan dari umat-umat Buddha bisa melaksanakan kegiatan sosial yang lebih besar lagi. Sementara itu, pembimbing masyarakat Buddha Kanwil Kemenak Sulut mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh gabungan seluruh umat dan majelis Buddha di Sulawesi Utara. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk merajut nilai kedamaian dan persaudaraan antara sesama masyarakat. Kami mengajak semua warga Buddha untuk sama-sama bersatu, membangun kerukunan beragama, kemudian sama-sama mempraktikkan agama yang mewujudkan kedamaian dunia untuk sama-sama. Selain gelaran pasar murah, panitia Sanipata Waisak juga akan menggelar bakti sosial berupa donor darah dan penyerahan bantuan kepada masyarakat di Pulau Bunaken dalam waktu dekat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Manado mengecek kesehatan sapi bantuan Presiden di peternakan Kamis 14 Mei 2026. Pengecekan itu untuk memastikan kondisi sapi sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi serta bebas dari penyakit berbahaya. Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan memeriksa kesehatan sapi bantuan Presiden pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado, Joy Nixon Tumbel mengatakan, bantuan sapi Presiden yang telah dipilih adalah jenis sapi Limousin dengan bobot 850 kg. Joy bilang pengecekan meliputi pemeriksaan mulut, kuku, serta bagian dubur sapi untuk memastikan hewan kurban tersebut bebas dari bahaya penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ini kan yang dibiayai ini, yang membiayai ini Pak Presiden Prabowo, kan? Pak Presiden Prabowo. Jadi Sekretariat Presiden bersama dengan Dirjen Peternakan Kesehatan Hewan dan turun di provinsi, kabupaten, kota, dan di Kota Manado ini orang sudah laksanakan sesuai instruksi. Orang petugas cuma lihat ini sapi-sapi apa ini yang kedua dia sehat atau bagaimana kondisi. Nantinya, hasil pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini akan dilaporkan ke Sekretariat Kepresidenan. Joy bilang untuk proses transaksi akan langsung dilakukan oleh pihak Sekretariat Kepresidenan kepada peternak. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, event literasi tahunan Makassar International Writers Festival MIWF 2026 resmi dibuka di kawasan bersejarah Benteng Rotterdam Kamis malam. Pembukaan festival penulis internasional tersebut turut dihadiri oleh Wali Kota Makassar bersama sejumlah delegasi dari berbagai negara, pegiat literasi, komunitas hingga peserta dari berbagai daerah. Salam sejahtera untuk kita semua. Suasana pembukaan berlangsung meriah yang digelar di Benteng Rotterdam, Makassar, Kamis malam. MIWF 2026 tahun ini mengusung tema besar Re-Coordinate dan hal ini menjadi ruang pertemuan para penulis, seniman, akademisi, dan pecinta literasi untuk berdiskusi mengenai isu sosial, budaya, hingga perkembangan dunia sastra. Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar mengapresiasi pelaksanaan MIWF yang dinilai mampu memperkuat citra Kota Makassar sebagai kota kreatif dan pusat kegiatan literasi di Indonesia Timur. Sementara itu, pihak penyelenggara bilang MIWF 2026 menghadirkan berbagai agenda seperti diskusi buku, pameran, pertunjukan seni, workshop, hingga sesi dialog bersama penulis nasional dan internasional. Mengingatkan kita bahwa kata-kata masih memiliki kekuatan untuk menyatukan manusia, merawat empati dan juga menyalakan peradaban. Tema Makassar International Writer Festival, yakni Re-Coordinate, terasa sangat relevan dengan saat ini. Kadang kita terlalu sibuk untuk berjalan cepat, tetapi lupa memastikan apakah arah kita sudah benar atau tidak. Karena itu, literasi bukan hanya soal membaca buku,
tetapi membaca zaman, membaca perubahan, dan membaca sesama manusia. Bersama-sama dengan teman-teman hadir di sini untuk melihat beberapa kegiatan yang diselenggarakan pada event Makassar International Writer Festival ini. Dan di awal kami dilantik menjadi wali kota Makassar, kami sudah sampaikan bahwa tidak akan banyak event-event baru yang kita besarkan untuk kota Makassar, tapi kita melihat embrio event-event besar yang selama ini mungkin tidak mendapatkan support dari pemerintah. Event-event seperti inilah yang harus terus kita besarkan, dan salah satunya adalah Makassar International Writer Festival ini. Festival ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari di Benteng Rotterdam dan terbuka untuk masyarakat umum. Kehadiran MIWF diharapkan semakin meningkatkan minat baca serta memperkuat ekosistem literasi di Kota Makassar. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan sorotan haji, diantaranya kontrol room bus dari Madinah ke Mekah. Tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saya Megumi Suma dan terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, bus yang mengangkut jemaah haji dari Madinah dan Mekah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan. Petugas menggunakan teknologi GPS agar perjalanan bus dari Madinah ke Mekah bisa diatur dengan baik. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum. Jamaah haji Indonesia yang berada di Madinah masih terus diberangkatkan ke Mekah untuk melakukan rangkaian umroh wajib di Masjidil Haram. Diberangkatkan setiap pagi hingga sore hari, kendaraan ini sampai di hotel di wilayah Mekah pada siang hingga malam hari. Ruangan ini merupakan ruangan untuk monitoring keberangkatan dan juga tracking. Jadi bus yang dari Madinah ke Mekah ataupun dari Mekah ke Madinah itu bisa kita deteksi melalui aplikasi ini. Karena setiap bus itu diwajibkan harus memiliki GPS. Gunanya apa? Nanti untuk kita mengetahui perjalanan di mana bus itu mulai berangkat, ketika jalan ataupun mau sampai. Untuk memudahkan gerakan bus-bus dari Madinah ke Mekah, petugas menggunakan teknologi GPS. Semua kendaraan yang dipakai jemaah haji dari Madinah ke Mekah ataupun sebaliknya bisa dipantau di control room yang ada di kantor daerah kerja Mekah. Sofyan Hartanto, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Saudara, sejumlah barang jemaah tertinggal dan tercecer di dalam pesawat dan bandara. Barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan untuk dikembalikan ke jemaah pemilik barang. Petugas haji di Bandara Jeddah menemukan sejumlah barang jamaah yang tercecer dan tertinggal, baik dalam pesawat, area ruang tunggu hingga toilet. Barang-barang tersebut kemudian dikumpulkan dan disimpan oleh petugas haji untuk selanjutnya diserahkan kembali ke pemiliknya. Yang besar itu kami dapatkan dari maskapai, koper besar. Kemudian ada juga kami dapatkan kursi roda. Selanjutnya beberapa kartu tanda pengenal jamaah dan 2 buah kartu nusuk, jam tangan, dan beberapa kacamata. Ini rata-rata yang item-item kecil ini tertinggal di plaza, baik itu di kamar mandi, pada saat mereka ke toilet. Kemudian untuk kartu nusuk ini ada juga yang tertinggal di X-ray, dan ada beberapa item barang yang tertinggal di kursi pesawat. Jamaah pun dihimbau untuk memperhatikan barang bawaan dan menyimpan dengan baik. Jihan Novita, Kompas TV Jeddah, Arab Saudi. Saudara, jurnalis Kompas TV yang tergabung dalam Media Center Haji mendapat kesempatan melihat langsung proses pembuatan kiswah, mulai dari benang hingga dirajut menjadi lembaran kain utuh. Seperti apa proses pembuatan kain hitam yang menyelimuti Ka'bah ini? Berikut laporannya. Ya saudara, saya memiliki kesempatan langka mendapat izin untuk meliput pabrik pembuatan kiswah secara langsung. Bagaimana proses pembuatan kiswah ini? Kita ikuti, yuk.
Sebelum diajak ke pabrik kiswah, kita diberi arahan dan diberi penjelasan tentang proses pembuatan kiswah dari tahun ke tahun oleh Kerajaan Arab Saudi. Mereka menerangkan bahwa kiswah ini diganti setiap tahun dengan bahan-bahan yang berkualitas dan tahan terhadap panas dan hujan. Ya saudara, ini adalah alat tenun tradisional yang digunakan untuk menenun ornamen-ornamen ayat-ayat suci Al-Quran yang ditempel di dalam kain kiswah. Di sini kita bisa lihat, yaitu kiswah itu ternyata proses pembuatannya begitu lama dan membutuhkan ketekunan yang tinggi dari para pembuatnya. Ini adalah salah satu benang yang merupakan bagian dari pembuatan kiswah. Nah, saat ini saya berada di tempat untuk pemintalan benang yang digunakan untuk kain kiswah. Di sini banyak alat yang canggih yang digunakan untuk merajut benang dan sehingga bisa menjadi kain yang digunakan untuk ornamen-ornamen yang ada di dalam kiswah. Ya, itu tadi gambaran singkat tentang proses pembuatan kiswah yang digunakan untuk menyelimuti Ka'bah. Memang pemerintah Arab Saudi setiap tahun mengganti kiswah dengan biaya yang tidak sedikit. Ini semata demi mempercantik Ka'bah supaya terus kelihatan menarik. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Saudara, bus sholawat menjadi andalan jemaah haji Indonesia dalam beribadah di wilayah Masjidil Haram. Bus ini beroperasi melalui 3 terminal di dekat Masjidil Haram. Jamaah Haji Indonesia memanfaatkan bus selawat untuk salat fardu di Masjidil Haram. Mereka dengan mudah menaiki bus selawat dari halte depan hotel masing-masing. Sesuai kepanjangan bus salawat, yakni salat 5 waktu, jamaah haji bisa melakukan salat fardu di Masjid Haram menggunakan bus ini. Petugas menghimbau jemaah mengenali terminal tempat mereka turun menuju Masjidil Haram. Ini karena ada 3 terminal yang dioperasikan. Untuk terminal di sekitaran kota Mekah itu yang di bawah naungan tim transportasi sholawat ada 3 terminal. Yaitu yang pertama di Ship Amir, yang kedua di Terminal Ajyad, dan yang ketiga adalah Jabal Ka'bah. Itu semua ada beberapa wilayah. Kalau Terminal Ship Amir itu adalah merupakan muara terbesar dari wilayah Sisa 1, Sisa 2, kemudian Raudhah. Ketiga terminal ini memiliki tujuan masing-masing. Jika turun dari Terminal Ship Amir misalnya, jamaah nantinya harus naik ke terminal yang sama ketika kembali dari Masjidil Haram ke hotel mereka. Sofyan Hartanto, Kompas TV Mekah, Arab Saudi. Saudara, guna memudahkan mobilitas jemaah, layanan bus hidrolik disiapkan untuk mengangkut jemaah lansia dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju ke Mekah. Sejumlah jamaah lansia dari kloter 20 embarkasi Batam menggunakan fasilitas bus hidrolik di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Fasilitas ini digunakan oleh jamaah yang mengalami kendala mobilitas dan menggunakan kursi roda. Bus hidrolik ini dilengkapi dengan lift hidrolik yang memungkinkan jamaah lansia dan disabilitas bisa masuk bus tanpa turun dari kursi roda, sehingga pergerakan jamaah dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah ke Mekah berjalan lancar. Jihan Novita, Kompas TV Jeddah, Arab Saudi. Saudara, hari ini adalah pergerakan terakhir jamaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah. 3 kloter dengan 1.278 jemaah diberangkatkan ke Mekah Al-Mulk Karomah. 3 kloter yang diberangkatkan di hari terakhir pergerakan jamaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah adalah jamaah dari embarkasi Batam, Makassar, dan Batam. Ketiga kloter jamaah tersebut diberangkatkan serentak pada pukul 7 pagi waktu Arab Saudi.
Baik, hari ini adalah hari terakhir kita pendorongan. Rencana hari ini ada 3 kloter yang kita dorong. Totalnya ada 32 bis yang akan kita dorong ke Mekah. Jadi perkiraan sekitar hampir 500 jamaah yang kita antarkan ke Mekah pada hari. Mekanismenya sama, tidak ada perbedaan. Jadi tapi kita rencanakan hari ini kita maksimalkan hanya 3 kloter. Bagi lansia tetap kita usahakan untuk tetap turun untuk menginjakkan kaki di Bir Ali, meskipun beliau tidak ikut sholat di Bir Ali, tapi nanti kita naikkan kembali biar beliau-beliau ini merasakan bagaimana tanah di Bir Ali. Mereka diangkut menggunakan 32 bus dari hotel tempatnya menginap, kemudian transit sejenak di Masjid Bir Ali untuk mengambil niat umroh wajib atau mikot. Selanjutnya menuju ke Mekah untuk menjalani umroh wajib. Jihan Novita, Kompas TV, Madinah, Arab Saudi. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Suma bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.